Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa persoalan dan keresahan dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Di kesempatan kali ini kami berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam episode podcast kali ini kita akan mengangkat sebuah renungan berjudul Bahaya di balik flexing. Nas firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari nas pembacaan tadi, kita akan diingatkan akan dua hal ini. Ayat yang kedua berkata, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan kemudian ayat yang ketiga mengingatkan kita agar kita jangan memikirkan perkara-perkara yang terlalu tinggi, melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Nah, lantas apa hubungannya nas firman Tuhan ini dengan yang namanya flexing ya? Jadi apakah itu flexing? Beberapa bulan yang lalu Indonesia dihebohkan dengan penangkapan tokoh-tokoh di balik investasi bodong ya, di mana salah satu diantaranya ialah seorang muda yang mendadak kaya, tajir melintir, sultan oleh karena aplikasi Binomo. Orang ini selalu suka flexing di sosial media, artinya ia suka memamerkan kemewahan, kekayaan dan pencapaian hasil usahanya untuk menunjukkan kepada banyak orang, ini loh aku berhasil, ini loh aku kaya, ini loh aku diberkahi oleh Tuhan. Nah, kira-kira apakah bahayanya di balik flexing ini? Karena kita nggak bisa memungkiri bahwa di zaman ini sosial media memang adalah sebuah tempat bagi setiap orang menunjukkan kemewahan hidup, keberhasilannya, atau dengan kata lain, sosmed mendukung flexing setiap anak manusia. Nah, kalau saya pribadi, saya tidak sepenuhnya juga menentang yang namanya flexing di dalam level-level yang wajar. Karena hakikat dari flexing ini sendiri itu terhubung dengan yang namanya motivasi hati kita. Kalau kita pengen menunjukkan keberhasilan kita, pencapaian kita, hasil usaha kita, dan memang semua itu dicapai dengan cara-cara dan kerja keras yang baik dan benar, maka saya pikir gak ada salahnya. Kebanyakan bahkan orang yang bekerja keras, dan ketika mereka memposting hasil kerja keras mereka di sosmed, banyak kali mereka gak flexing. Banyak kali mereka hanya pengen mendokumentasikan kegiatan-kegiatan entah liburan. Tapi kalau orang-orang yang motivasinya memang buat flexing, untuk memamerkan sesuatu yang sebenarnya jomplang, atau sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi terlalu tinggi dari apa yang harusnya dia pikirkan. Dan flexing yang seperti ini itu sudah kita pahami sebenarnya dari peribahasa besar pasak daripada tiang. Ketika kita punya pengeluaran terlalu besar, lebih daripada penghasilan kita. Jadi kita karena memikirkan perkara-perkara yang terlalu tinggi, pengen menunjukkan bahwa kita berhasil, atau kita punya pergaulan adalah orang-orang tajir, orang-orang sosialita yang kaya raya, lalu karena kita pengen menyesuaikan diri dengan keadaan itu, dengan pergaulan itu, sehingga kita mendustai diri kita sendiri. Kita berusaha untuk selevel dengan mereka, tapi kita lupa siapakah diri kita ini. Nah, flexing seperti inilah yang bisa jadi
berbahaya. Nah, ada sebuah blog di internet yang saya baca mengenai tujuan dari flexing itu apa. Yang pertama itu menumbuhkan rasa percaya diri. Yang kedua, menarik perhatian orang lain dan lawan jenis. Yang ketiga, membuktikan kemampuan. Yang keempat, memamerkan status sosial. Dan yang terakhir, strategi marketing. Nah, saya akan menggarisbawahi yang terakhir ya, strategi marketing. Dari hebohnya kasus investasi bodong di mana pelakunya banyak kali memamerkan keberhasilannya, pencapaiannya dengan cara ia flexing di sosial media, menunjukkan mobil mewah, naik pesawat jet dan berkata murah, murah, murah. Atau dia menunjukkan dia menggunakan outfit yang mahal dan berkata bahwa itu murah. Inilah flexing. Tujuannya sebagai strategi marketing supaya lebih banyak orang lain yang ketipu. Beberapa kasus robot trading juga sama. Orang di balik kasus-kasus itu, mereka suka menunjukkan atau flexing di sosial media pencapaian mereka, yaitu jalan-jalan ke luar negeri, menggunakan tas-tas brand-brand mahal, kemudian juga menunjukkan outfit yang luar biasa mewah. Ini juga adalah contoh strategi marketing supaya banyak orang mengikuti atau menjadi member dari robot trading itu. Alhasil akibatnya yang setahu saya banyak dana-dana orang nyangkut dan kasusnya seperti tidak bisa diselesaikan. Yang kedua, strategi marketing dari flexing ini juga banyak malah diadopsi oleh hamba-hamba Tuhan. Maaf kata, saya harus jujur menyampaikan hal ini. Di dalam sosial media hamba-hamba Tuhan, mereka juga suka flexing, jalan-jalan ke luar negeri, memamerkan tas-tas Hermes, barang-barang atau outfit-outfit yang mewah, yang mahal, makan di tempat-tempat yang kayaknya setiap hari mereka gak pernah masak. Makan terus di luar, pindah dari satu resto ke resto lain, mulai dari restoran biasa sampai ke bintang Michelin. Semuanya dengan tujuan menunjukkan aku diberkati Tuhan, aku berhasil, sehingga seolah-olah setiap kali aku menyampaikan firman Tuhan di mimbar, kalian harus tunduk dan mengikuti apa yang aku sampaikan. Karena aku adalah contoh yang benar, contoh yang baik. Lucunya di sini ialah istri saya kebetulan bekerja di perbankan ya. Jadi ada beberapa kenalan-kenalan kami yang notabene hamba Tuhan. Mereka menunjukkan suka flexing, jalan-jalan, kemudian juga suka memamerkan hal-hal yang mewah. Tapi kemudian istri saya memberitahu bahwa ada orang-orang itu yang suka flexing. Ternyata ketika dicek, mereka kebanyakan adalah orang-orang yang banyak utang. Bahkan punya perilaku yang buruk dalam berhutang. Bahkan suka nunggak lama tidak kunjung membayar. Nah saudaraku, inilah yang saya sebut dengan bahaya di balik flexing atau pamer. Kita gak jadi diri kita apa adanya. Karena satu, di balik flexing itu tentunya ada satu luka di dalam batin kita. Di masa lalu. Di mana kita adalah orang-orang yang mungkin tidak diakui, tidak dipandang oleh orang lain. Dan flexing adalah sebuah kesempatan di mana kita menunjukkan bahwa kita berhasil. Kita pengen diperhatikan, tapi karena mereka pengen diakui sebagai orang yang berhasil, kaya, diberkati, mereka jadi suka flexing. Padahal orang tahu bahwa kebanyakan orang flexing itu gak kaya-kaya banget. Orang yang justru orang kaya yang sejati, yang benar-benar kaya, yang hartanya tuh miliaran triliunan, biasanya diam-diam baik. Makan di pinggiran gak pernah begitu suka selfie-selfie menunjukkan kekayaan. Entah karena kalau menunjukkan kekayaan lalu mereka bakalan dikejar oleh orang-orang pajak, saya juga gak tahu saudara ya. Tapi yang pasti akar-akar daripada memikirkan perkara-perkara yang terlalu tinggi banyak ada di antara kita. Nah salah satu contohnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ketika di dalam pergaulan, kita terjebak dalam pergaulan yang flexing banget ya. Dimana setiap anggota di dalamnya saling bersaing untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sukses. Sementara ya kita gak terlalu sukses-sukses banget. Nah dalam keadaan itu, karena kita pengen menyamakan level kita dengan dia,
lantas kita sampai nekat berhutang, pinjam uang sana sini demi beli tas mahal, demi beli outfit mahal, supaya bisa nyaman nongkrong sama mereka, orang-orang yang sudah settle hidupnya, sudah nyaman. Ini adalah contoh daripada flexing yang buruk. Ada lagi contoh, kita mendustai diri kita. Saya sama istri tahun 2014 menikah, dan terus terang kita menikah dengan uang pinjaman bank. Karena kami memang tidak pernah ingin merepotkan keluarga besar dari kedua belah pihak, baik orang tua saya maupun orang tua istri saya. Atau kami gak pengen merepotkan banyak orang lah pokoknya. Kita harus menikah sesuai dengan budget yang kami sudah kumpulkan. Jadi kita sesuaikan. Kami akhirnya menikah dengan ya standar lah, memorable, membahagiakan yang pasti. Nah di level ini ketika kami sudah selesai menikah, kami menyadari bahwa sumbangan dari para tamu itu tidak akan menutup pengeluaran kami ketika kami sudah menikah. Tetapi semuanya itu sudah kami pikirkan dengan baik. Kami sudah menyesuaikan semua itu dengan level kami. Kami tidak memaksakan diri untuk terlalu tinggi, melebihi dari apa yang bisa kami pikirkan, bahkan melebihi daripada budget kami. Yang penting kita menikah dan bahagia. Setelah menikah yang paling penting sebenarnya. Tapi itu pun kami harus menanggung pinjaman selama beberapa tahun untuk menyelesaikan kredit kami di bank. Sehingga kami mulai berpikir ya seharusnya menikah itu tidak usah yang heboh-heboh, tidak usah yang terlalu wah-wah kalau akhirnya memberatkan setelah menikahnya. Kata orang sih, saya banyak dengar podcast bahwa lebih baik menikah itu sederhana, tapi uang hasil pernikahannya itu justru dipakai buat bulan madu, jalan-jalan kemana-mana, justru itu lebih membahagiakan. Pulang-pulang kita gak mikirin utang intinya. Nah saya takut banyak di antara saudara yang karena memikirkan perkara terlalu tinggi dan akhirnya uangnya tidak ada, budgetnya tidak ada, tapi kita terus memaksakan kehendak kita, kemauan kita untuk punya level yang akhirnya diakui orang lain, dipandang orang lain kita wah hebat dan lain sebagainya. Dan setelah menikah yang ada ialah kita diperhadapkan sama tagihan-tagihan yang menumpuk dan tidak bisa kita lunasi. Di situ akhirnya kita akan merepotkan banyak orang termasuk keluarga besar kita. Dan saya tidak pernah mengambil keputusan yang seperti itu. Makanya dalam segala hal timbang baik-baik saudara, bahwa flexing atau keinginan untuk memamerkan sesuatu itu adalah buruk. Itu tanda bahwa saudara insecure dengan diri saudara sendiri. Itu tanda bahwa saudara tidak mengenal Tuhan dengan baik. Kalau saudara mengenal Tuhan dengan baik, saudara mengenal kasih-Nya yang menerima saudara apa adanya, saudara dicintai, saudara dikasih, bahkan Ia rela mati bagi saudara, maka saudara tidak akan perlu lagi mencari pengakuan dari dunia ini. Karena buat apa? Saudara memikirkan apa yang orang pikirkan tentang saudara. Orang tahu siapa saudara siapa. Yang penting kita hidup bahagia. Kita berjalan lurus benar. Kita melakukan firman Tuhan, kita jadi orang baik. Itu semua sudah cukup. Tidak perlu kita menunjukkan kesuksesan kita, keberhasilan kita untuk mulai membuat orang lain kagum dengan kita. Gak perlu. Bagi saya, perkenanan Tuhan. Tuhan menjawab doa saya, Tuhan menyertai hidup saya. Itu jauh lebih penting. Makanya saya selalu bilang sama istri saya begini. Kalau saya kumpul dengan teman-teman saya, mau mereka lebih sukses daripada saya sekalipun, atau bahkan ketika saya kumpul yang lain naik mobil mewah, saya sendiri naik sepeda motor, bagi saya tidak masalah. Karena buat saya bukan apa penilaian mereka terhadap saya, enggak. Saya gak pernah pinjam uang dengan mereka kok. Saya gak pernah berhutang. Atau misalnya saya dikejar-kejar oleh debt kolektornya pinjol, saya gak pernah seperti itu. Bersyukur dengan apa adanya hidup saudara. Saudara akan berbahagia di situ. Kenali kasih Tuhan. Salami bahwa kebahagiaan itu simple. Be yourself. Syukuri apa yang kau punya hari ini. Dan jauhi flexing yang buruk. Ya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di kesempatan kali ini Kau menegur dan mengingatkan kami. Bahwa ternyata flexing atau memamerkan pencapaian atau apapun yang kami miliki
dengan cara yang buruk itu justru tidak berkenan di hadapan-Mu. Bahkan kami bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, agar kami hidup jujur di hadapan Tuhan, agar kami hidup berjalan dengan sederhana, dengan simpel. Kami bahagia oleh karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.